wabarakatuh. Oke, pada kali ini nih aku ketemu saya lagi. Jadi pada tanggal 1 bulan 3 2021. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang akhlak tercela kepada sesama. Yang pertama, akhlak tercela itu pasti ada banyak banget ya. Jadi di sini tuh ada 5. Jadi yang pertama mengenai tentang hasad. Jadi hasad itu terjadi ketika hati dia tuh telah timbul rasa dengki atau iri. Ketika dia tuh terlalu mencintai dunia. Dan maka Allah itu telah merintahkannya kita untuk menjauhinya. Lah caranya tuh kita harus banyak-banyak memuji. Jadi misalnya kalau teman kita tuh ada yang perfect di mata kita, ya udah kita puji. Kita nggak boleh misalnya tuh kan banyak deh, misalnya karena iri, misalnya karena dia pinter, habis itu dia tunjat, itu kan masih banyak sekarang. Lah kita tuh harus itu banyak-banyak memuji teman kita itu. Nah, dalam hasad ini terjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 36. Ya, selanjutnya yang kedua mengenai tentang dendam. Jadi dendam ini ketika dia tuh punya musuh yang tertanam dalam hati dia. Jadi udah ada gitu di hati dia untuk balas dendam, entah secara fisik atau secara apa? Biasa kalau perempuan kan mainnya tuh main mulut ya seperti itu. Terus lah, berbahagialah bagi kalian ketika kalian tuh telah lapang dada. Jadi kalau misalnya ada temen yang punya masalah sama kita, tapi kita tuh sabar, lapang dada. Jadi kalian tuh harus bahagia. Gak boleh nyesel, ya aku gak bisa ya berdendam kayak gitu, gak boleh guys. Dan kalau seperti ini udah timbul rasa dendam, maka akan mengakibatkan permusuhan dan ketegangan antara kedua belah pihak tersebut. Makanya kita tuh nggak boleh mengikuti hawa nafsu kita seperti itu. Oke, selanjutnya yang ketiga mengenai tentang ghibah. Jadi ghibah ini udah sering, udah merajalela, udah kalau ghibah fitnah udah campur jadi satu dia. Jadi kalau ghibah ini ketika dia tuh berbicara tentang aib orang lain. Lah, didorong oleh penyakit sombong dan iri. Jadi semuanya dari 1, 2, 3 ini tuh sebenarnya bakal nyambung. Entah gimana caranya tuh. Kalau misalnya kita punya sifat satu, dengki, maka semuanya itu kayak misalnya dendam, ghibah, itu pasti tuh bakal tercangkup dari diri kita karena itu menjadi kebiasaan yang jelek-jelek. Kamu siapa deh? Itu aku ya? Tapi aku Mbak bayang itu. Apa sih aku? Mbak yang itu. Ya, selanjutnya kalau misalnya kita tuh lihat teman kita tuh lagi bayar, ya udah kalau misalnya kita tuh nggak boleh mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau misalnya kita nggak diem, ya udah kita pergi aja seperti itu. Jadi kita juga harus banyak-banyak muhasabah gitu. Kita tuh gibahin teman kita karena teman kita tuh misalnya pemarah, misalnya itu dia pemarah gitu ya, nggak suka gitu, nggak digarin. Kita juga harus introspeksi. Pasti kita juga pernah marah apapun, pasti adalah, misalnya ada saatnya. Misalnya orang sabar apapun ada saatnya, pasti akan dibuat marah oleh seseorang. Ya, selanjutnya yang keempat mengenai tentang fitnah. Jadi fitnah itu adalah tujuan yang diada-adakan, mengakibatkan kacau atau sengsara. Jadi mengapa Rasulullah itu mengutus kita untuk menjaga lidah. Jadi lidah, apalagi perempuan pasti itu banyak ngomong. Jadi kalau udah merumpi kayak gitu ya, jadi kita harus banyak jaga. Oke, yang terakhir guys, ada namimah. Jadi namimah itu ketika dia tuh jadi provokator atau dia tuh kayak manas-manasi gitu, atau bahasanya orang munafik. Ya, munafik dua muka gitu. Jadi karena dia tuh telah berburuk sangka, jadi kayak seudon gitu ya, tenyang seudon, kayak seudon berburuk sangka. Jadi Allah tuh, Nabi Muhammad telah bersabda dari hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi tuh gini, intinya ada orang yang tidak akan masuk surga pokoknya ini ketika dia tuh punya dua muka. Jadi yang satu tuh baik, yang dua jelek gitu. Jadi misalnya di depan guru dia tuh baik gitu ya misalnya, tapi di belakangnya guru tuh dia kayak fitnah gitu, terus gibahin kayak gitu. Dia punya dua muka. Nah, ini telah dijelaskan dalam surat Al-Qalam ayat 12.
Lah, dari kelima ini pasti berbeda-beda semua dan kita harus menjauhinya agar kita selalu mendapatkan ridha Allah, surga dengan Allah. Oke, amin. Oke, mungkin sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kesalahan, banyak banget pasti. Oke, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.